Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan tentang apa yang terjadi sekarang, apa yang dilakukan oleh Presiden Prancis itu sebenarnya itu disinilah kita harus melakukan pembelaan karena bukti cinta itu yang memiliki giroh. Orang kalau memiliki iman belum tentu memiliki giroh. Tapi orang yang memiliki giroh itu orang yang istimewa. Giroh itu rasa cemburu karena Allah. Dan ketika kita mendapati presiden manapun kok sudah melecehkan Rasulullah, maka sebagai bentuk dari keimanan yang benar itu kita pasti memiliki giroh untuk memberikan pembelaan. Makanya kalau ada orang yang ngomong beberapa hari yang lalu ada yang ngomong ke saya, yang penting kan kita ngikutin sunnah Ustadz, nggak usah terlalu reaktif lah. Yang terpenting itu ngikutin sunnah. Saya itu nggak ngerti ya ketika saya di WA kayak gitu tuh rasanya tuh bergemuruh saya itu. Saya lalu ngomong sama beliau, akhi, mencintai Nabi, mengamalkan sunnahnya Nabi itu konsekuensi keimanan. Tapi membela Rasulullah ketika dilecehkan itu pembelaan itu sesuatu yang berbeda. Saya ambilkan sebuah analogi. Analoginya yang saya tulis di caption di sebuah Instagram. Kalau kemudian antum mendapati ada seorang istri diganggu, dicolek dia bagian belakangnya, atau dicium dia pipinya ketika antum lagi jalan. Lalu istri antum berkata sama antum, mas saya dicolek. Apakah antum akan tega berkata, loh yang penting kan saya sudah ngasih nafkah sama kamu. Yang penting itu ngasih nafkah. Apa kira-kira perasaan seorang istri? Mungkin istri akan nampar suaminya. Dan mungkin akan betul-betul kecewa kepada suaminya. Kenapa? Karena ngasih nafkah sama melakukan pembelaan itu sesuatu yang berbeda. Makanya saya heran gitu. Ketika ada orang yang sedang melakukan pembelaan gitu. Kemudian ada orang yang mengatakan, yang penting itu mengamalkan. Lu mengamalkan sunnah itu kewajiban. Itu konsekuensi iman. Melakukan kemudian pembelaan ketika Nabi kita dan Rasul yang kita cintai dilecehkan. Lalu kita melakukan pembelaan. Itu sesuatu yang berbeda. Dan kita betul-betul harus melakukan pembelaan itu. Kenapa? Untuk mengirimkan message dan untuk mengirimkan pesan. Bahwasanya kaum muslimin ini ada dan kaum muslimin ini tidak boleh dilecehkan apa yang mereka cintai dan mereka agungkan. Dan orang yang paling kita cintai dan orang yang paling kita agungkan dalam kehidupan kita itu Rasulullah Muhammad. Mengirimkan message supaya kita tidak diremehkan itu penting. Makanya kita pernah lihat dalam sirah. Pernah para sahabat itu lagi tawaf, awal-awal tawaf ketika syariat awal-awal haji dan umrah. Para sahabat itu ketika tawaf sambil jalan. Tahu? Orang-orang musyrik itu sembari mereka berteriak-teriak, bercanda-canda dari kejauhan. Tuh lihat tuh sahabat-sahabat. Lunglai, lemah, letoy mereka. Makanya kalau tawaf itu tidak bisa lari mereka. Terdengar oleh telinga Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, ayo lari-lari kecil. Makanya ada syariat 3 putaran yang pertama dalam tawaf kita lari-lari kecil. Apa sih yang dimaksudkan lari-lari kecil itu? Untuk memberikan message dan pesan. Para sahabat itu tidak lemah tapi mereka kuat dan jangan dilecehkan. Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami ternyata mencintai Nabi itu luas betul cakupannya. Dan ini merupakan bagian dari kewajiban. Mengikuti sunnah itu kewajiban, bukan milik kelompok dan golongan. Kalaupun ada orang yang sering mengklaim, kamilah yang sunnah, silahkan mengklaim. Tapi yang kita ngerti dari ilmu yang diajarkan para ulama dulu adalah, sunnah itu kewajiban kita. Kalaupun bapak dan ibu pernah mendapati kekecewaan karena pernah mendapati oknum yang mewakili katanya sunnah tetapi sering mengecewakan, itu bukan menjadi alasan kita untuk meninggalkan sunnah. Kenapa? Karena sesungguhnya sunnah itu berkaitan tentang proses pengadilan kita di hari akhirat. Berkaitan tentang bagaimana kehidupan kita di alam barzah. Dan itulah komitmen kita untuk menjadikan keimanan kita kepada Allah itu menjadi sempurna dan matang ketika ngikutin Rasul. Kalau ada orang yang mengklaim, sudahlah biarin. Tidak usah disibukkan dengan orang yang mengklaim. Tapi kita fokus bagaimana kemudian kita itu menghadirkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Supaya tepat ketika nanti kita meninggal dunia, lalu malaikat itu datang muka dan nakir, lalu membawa sosok seorang laki-laki yang ditanyakan kepada kita, karena kita telah membaktikan hidup kita mengikuti laki-laki yang ditanyakan muka dan nakir, kita akan mampu menjawab, itu adalah Rasulullah. Inilah orang yang saya ikuti dalam sholat, inilah orang yang saya ikuti dalam gaya hidup saya, inilah orang yang saya ikuti dalam pakaian saya, inilah orang yang saya ikuti dalam tata kehidupan saya. Dan kita bisa menjawab itu
dengan mengharapkan kelapangan dalam urusan barzakh kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.